Ikutin keseruan perjalanan kita kali ini ya. Kita menuju ke Lampung dan juga ke Palembang. Mulai dari biaya tol, penginapan, dan juga wisata-wisatanya. Pokoknya asik deh. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian semua dapat sehat dan baik-baik selalu. Nah, kita ini dari daerah Tangerang ya. Kita mau mulai perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak nih, gengs, dari sini ya. Baik dari Jakarta maupun dari Tangerang, ini kurang lebih 1,5 jam deh, gengs, sampai ke Pelabuhan Merak ya. Dan kita memakai Google Maps untuk menuju ke Pelabuhan Merak ya, kurang lebih 1,5 jam. Dan kalian juga perlu hati-hati karena tol ini tuh banyak sekali truk-truk dan juga kontainer-kontainer gitu ya, karena untuk menyeberangi pulau gitu ke Sumatera dari Jawa. Dan kita jalan ke sini itu menuju akhir tahun tanggal 29 Desember 2025 ya, gengs. Untuk lalu lintasnya sih lancar jaya, tidak ada kendala sama sekali ya, aman. Dan untuk kendaraan golongan 1 mobil pribadi itu 58.000 tiketnya ya, sampai ke Pelabuhan Meraknya nih. Sambil menikmati perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak, kita bisa memesan tiket kapal ferinya rute Merak ke Bakahuni ini lewat aplikasi resmi mereka Ferisi, atau ke website mereka ya, ferisi.com, atau kalian bisa lewat tiket.com dan lain-lain. Yang maksimal itu 60 hari hingga 24 jam sebelum keberangkatan kapalnya ya. Dan untuk pembelian tiketnya itu minimal 5 km dari Pelabuhan Meraknya ya, jadi nggak boleh terlalu dekat, gengs. Dan untuk estimasi tarif tiketnya itu sejak Januari 2006 itu kurang lebih seperti ini ya, gengs. Ada kelas reguler dan juga eksekutif. Dan untuk mobil kita ini karena akhir tahun baru itu ada potongan menjadi 550.000 aja dari 749, lumayan dong. Dan kalau dibandingkan dengan kita menyeberang Pulau Bali itu ternyata Sumatera ini lebih mahal ya, karena memang jaraknya lebih jauh dan kapal itu lebih besar, gengs. Nanti kita lihat nih ya. Karena kita memesan tiketnya itu yang eksekutif, jadi kita menggunakan mapnya yang eksekutif tadi ya, seperti yang di awal tadi kita sebutkan, supaya titiknya langsung menuju ke situ, gengs, karena beda dengan yang reguler ya. Nah, sampai ada petunjuk besar banget tuh di depan ya. Nah, ini terminal eksekutif. Nah, kita langsung masuk ke sini, gengs. Ini khusus eksekutif ya. Dan pasti ditanyakan oleh penjaganya apakah sudah membeli tiket. Kalau sudah, bisa langsung menuju ke gerbang loketnya. Tinggal tunjukkan yang ada di handphone kita nih, barcode-nya. Nanti kita mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam kapalnya. Semudah itu kok. Dan nikmatnya beli tiket yang ekspres atau eksekutif itu, kita nggak perlu mengantri panjang atau menunggu lagi ya. Kita langsung masuk, begitu ada kapal kosong langsung masuk, gengs. Dan ini kita memang pas lagi musim hujan juga, jadi hujannya besar banget ya, ini masih pagi hari. Dan di sebelah kanan itu kalian antriannya cukup banyak ya, tapi tenang aja, itu semuanya nanti langsung naik ke kapal, gengs. Nah, buat kalian yang belum pernah naik kapal, nah ini ada dua cara ya. Ada yang bisa langsung dari bawah, langsung di depan kapalnya. Ada yang langsung naik ke atas seperti ini. Kalau naik ke atas ini kita berarti naik ke lambung yang atasnya ya. Jadi di tingkat 2 gitu, gengs, ada 2 tingkat di kapal ini ya. Dan untuk yang naik ini harus bergantian, apalagi ini lagi hujan, takutnya licin jalannya. Seperti itu, gengs. Jadi kita langsung naik langsung ke lantai atas di lambung kapalnya nih. Bagus ya. Dan setelah kita naik ke kapal, nanti ada staf atau orang yang mengaturkan parkirannya supaya rapi dan supaya rapet ya. Jadi nggak ada ruang senggang. Seperti itu, gengs, semuanya rapi. Nah, ini kita melewati atau menyeberangi Selat Sunda ya. Jadi ini perpaduan percampuran antara samudra dan juga laut Jawa nih, gengs. Sebenarnya arusnya cukup berbahaya dan deras di sini ya, tapi aman-aman aja sih semuanya. Dan pemandangannya indah sekali. Cuman sayang lagi hujan besar ya saat kita lagi naik kapal ini, jadi nggak bisa pemandangan yang bagus. Hanya bisa di dalam ruangan seperti ini. Tapi enak sih, dalamnya itu udah nyaman, bersih, rapi ya. Semuanya tertata bagus. Tapi kapal yang kali ini nggak terlalu besar, gengs, tapi ya lumayan lah. Dan juga saat kita menyeberang kali ini nggak terlalu rame ya. Kita langsung naik ke atas nih, ke deck yang paling atas ya. Ada lagi hujan besar di sini. Enggak, beda kapalnya. Enggak. Kan hujannya gedean. Ada bakso nohan. Itu ada bakso, ada tahu bakso. Sebenarnya di tiap lantai itu ada jualan makanan seperti ini ya, bakso dan mie instan dan lain-lain ya, gengs. Tapi yang seru di atas ini, gengs. Dan kebetulan nih saat kita keluar lagi, ini hujan udah berhenti, tapi masih basah semua tuh kapalnya. Dan yang kerennya ya, saat kita duduk di dalam itu dipersilahkan berdiri untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Wah, keren banget sih ini.
Nah, setelah di kapal perjalanan kurang lebih 1 jam 40 menit ya, kita akhirnya sampai di pelabuhan Bakauheni dan sekarang kita turun, kita mau masuk tol ya, langsung menuju ke kota Bandar Lampung. Nah, kita lanjut lagi setelah keluar dari pelabuhan, kita langsung masuk ke tol nih. Dan setelah masuk tol, di sebelah kanan kita lihat itu bangunan besar dan juga masjid besar ya. Yang bangunan unik itu adalah Siger Park, gengs. Di situ di belakangnya nanti ada Krakatau Park nih. Dan besok kita akan main ke sana ya, tunggu videonya nih. Seperti itu bangunnya itu. Wah, keren ya, itu menjadi simbol atau ikon dari kota Lampung. Sayang sekali saat kita menjalani perjalanan ini lagi hujan besar banget ya. Jadi kita tidak bisa menikmati pemandangan di sekitar nih, padahal bagus loh. Apalagi kalau kita ngeliat ke belakang itu langsung terlihat lautan dan pelabuhannya cakep banget. Dan untuk tarif tolnya dari Pelabuhan Bakauheni seperti ini ya. Kalian keluar di mana nih? Kalau kita keluar di Kota Baru untuk menuju Kota Bandar Lampung sekitar 124.500 ya. Tapi kemarin kita bayar tolnya itu sekitar 142.000. Entah kenapa beda dengan daftarnya nih. Ya, seperti itu gengs ya. Nah, ini kita keluar Kota Baru. Kita sudah mau mendekati ke Bandar Lampung ya nih gengs. Untuk jalan tolnya bagus ya, sudah besar seperti yang di Jawa gitu gengs. Cuman tarifnya agak mahal ya. Perjalanan di tol itu kurang lebih 1 jam sampai dengan 1 jam 20 menit deh gengs, kurang lebih ya. Nah, akhirnya kita keluar nih Kota Baru ya gengs, kita untuk menuju ke pusat kota Bandar Lampungnya. Dan ternyata jalanan keluar dari tolnya ini masih bagus ya, nggak seperti yang aku dengar-dengar di medsos gitu katanya jalanannya rusak. Ternyata di sini masih bagus dan juga ini rata, lebar, luas juga ya. Untuk daerahnya sih kurang lebih seperti ini gengs. Dan kita menuju ke kotanya nih, tempat kita menginap ini sebuah guest house ya. Dan di area ini banyak sekali kuliner-kulineran nih, mantap nih gengs. Oke, itu sebelah kiri kita sampai ya ke Tera Guest House namanya gengs nih. Tempatnya seperti ini ya, kalian bisa cari di Google Maps nih. Untuk rate kamar di sini murah sekali ya, mulai dari 150 ribuan gengs. Jadi cocok buat kalian yang hanya untuk sekedar tidur, untuk istirahat atau untuk transitan gitu ya gengs. Ini tempatnya seperti ini, modelnya kayak ruko, tapi ternyata dalamnya nanti besar kita lihat nih ya. Oke, kita langsung masuk ini ke area lobbynya seperti ini. Seperti itu ya, seperti losmen gitu ya, atau motel ya gengs. Dan ternyata di Tera Guest House ini adalah syariah gitu modelnya gengs ya. Jadi kalian yang sudah menikah yang baru menikah ke sini untuk berbarengan dalam satu kamar ya. Setelah masuk ke dalamnya ini ternyata areanya cukup besar dan luas ya. Di sini ada 2 lantai dan kamarnya itu ada banyak ya, hampir 30 kamar gitu gengs. Wah, mantap deh. Untuk harga 150 ribuan sih tempatnya ini cukup rapi, bersih dan nyaman ya gengs. Yuk kita langsung room tour nih. Kamarnya seperti ini ya, masih pakai kunci manual seperti itu. Ya sesuai dengan harinya deh. Kita juga namanya juga guest house ya. Dan begitu masuk ternyata kamarnya lumayan luas. Itu ada ranjang ukuran queen size dengan tatakan atau ini spray seadanya ya. Modelnya seperti itu, lantainya keramik. Dan itu ada wastafel kecil di ujung. Dan ada lemari dengan model terbuka ya. Dan ini mendapatkan 2 botol air mineral dan ada 2 cangkir. Dan langsung kita lihat toiletnya nih. Seperti ini gengs ya. Ini toiletnya seperti ini, ada showernya dan yang menarik itu ada air panas di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Kita hari ini mau ke pantai nih, ke Pantai Senaya yang tiketnya itu murah meriah dan juga di situ ada acara tahun baruan ya. Nanti kita mau malam tahun baruan di situ gengs. Ada live bandnya gitu. Seru deh. Nah, kita menuju ke kota Kaliana nih untuk menuju ke Senayan Beach-nya ya. Nah, itu kita balik lagi ke arah ke pelabuhan ya, gengs. Nah, itu tolnya kurang lebih 100 ribu. Wah, agak mahal sih ya kalau bolak-balik ini. Tapi mau nggak mau nih, karena kita udah ada acara di situ ya. Nah, ini seperti ini. Setelah keluar tol itu kurang lebih setengah jam deh, gengs, sampai ke pantainya ya. Dan kalau dari penginapan itu 1 jaman deh kurang lebih ya, gengs. Dan untuk menuju ke Senaya Beach, kalian bisa langsung ketikkan di Google Maps ya. Senaya Beach itu titiknya udah akurat banget, gengs. Dan kita menuju ke Lampung Selatan ya. Nah, itu terlihat jelas sekali pantainya ya. Dan kita langsung menuju ke area wisatanya nih. Dan di depan itu langsung terlihat gunung juga. Keren sekali ya. Ada gunung dan juga ada pantai di depannya. Mantap, gengs. Dan untuk tiket masuk di sini tuh hanya sekitar 35.000 per orang ya. Itu termasuk gazebo, payung pantai, ayunan dan lain-lain ya. Dan juga parkir mobil motor udah nggak bayar lagi nih. Dengan view-nya itu Gunung Raja Basa dan juga view pantainya pastinya. Wah, mantap deh gengs. Ini untuk parkiran mobil juga cukup besar dan luas ya.
Nah, kita bisa masuk lewat gerbang ini ya, yang ada tulisan Senayan Beach-nya. Maaf ya gengs, ini suaranya kita matikan karena itu lagi ada cek sound, itu band Edane dan juga Kala Senja ya. Jadi takutnya nanti kena copyright nih. Tapi pantainya seperti ini, bagus sih, lumayan bagus ya. Tapi karena lagi ada acara, jadi disekat-sekat gitu gengs, nih nggak terlalu luas. Asik ya, dan ini sore hari loh. Nah, karena di sini lagi ada acara untuk malam tahun baruan, jadi banyak tenan-tenan makanan dan minuman cemilan-cemilan seperti ya. Dan ini beachnya lumayan bersih sih, gengs, tapi nggak terlalu luas. Dan di sini ada permainan naik delman dan juga main ATV ya. Nanti kita lihat nih. Dan di sini ada area besar untuk makannya, ini ada seperti restonya gitu. Dan yang menariknya harga-harga restonya di sini murah-murah, gengs. Mulai dari 15 ribuan nih untuk bakso, ada mie instan dan lain-lainnya, gengs. Ada nasi juga, nasi ayam. Nah, itu harganya tuh masih murah menurut kami sih. Udah. Ih, warnanya kuning, mestinya yang bawah tuh. Dan itu dibatasi oleh seng-seng itu untuk acara malam tahun baru ya. Jadi hanya yang punya tiket yang bisa masuk ke dari situ. Pantainya kurang lebih seperti ini, gengs. Ya jangan dibandingkan dengan Bali sih. Ya ini kelasnya beda ya, gengs. Ini pantainya murah meriah dan cukup oke lah kalau untuk santai-santai bermain di pantai ya. Ini gantian bawahnya. Dan kita seharian main di pantai ini ya, sampai menunggu malam ya, sampai panggungnya itu mulai. Kita dihibur oleh banyak band ya, salah satu ini yang terkenal adalah Mas Karyo, lalu ada band Edane, dan sebagai penutupnya itu yang paling utama adalah Kala Senja ya. Mantap deh geng, seru banget nih malam tahun baruan di sini. Oh ya gengs, pada siang harinya sebelum kita ke Senayan Beach ya, kita mencoba untuk ke Kyoko Beach gengs, yang nggak jauh juga dari sini ya, kurang lebih setengah jam tuh. Tapi sayangnya ini masuknya tuh jadi mahal ya, karena kita akhir tahun kena high season menjadi 150.000 per orang gengs. Aduh mahal sekali ya, berempat aja udah 600.000, padahal cuma ke pantai doang gengs. Jadi kita ya, aku kasih lihat kalian aja ya, kurang lebih pantainya seperti ini. Ini berada di sebuah resort yang besar ya, ini termasuk terbesar juga di Lampung ya. Kita pantainya seperti ini gengs, ikutin aja nih. Nah inilah gerbang masuknya menuju ke Kyoko Beach ya. Dan ini parkirannya sih masih harga normal sih gengs, untuk 5.000 untuk jam pertama dan 5.000 jam berikutnya ya.
Dan begitu masuk kita langsung melihat laut. Wah, keren banget ya. Sebenarnya rada-rada serem juga ya, ini airnya tinggi banget pasang. Wah, mantap nih gengs. Tapi ini yang sebelah sini, ini pantainya belum ada pasirnya. Dan nanti kalau kita maju ke depan lagi baru terlihat yang ada pasirnya ya. Kita melihat banyak pulau-pulau di depannya itu. Cakep sih sebenarnya ya, cuman harga tiket masuknya itu nggak masuk akal gengs. Dan untuk tiket masuk hari biasa itu sekitar 80.000 per orang. Nah kalian lihat tuh, beachnya hanya seperti itu gengs. Kayaknya masih bagusan di Pantai Indah Kapuk deh gengs. Indah itu pun gratis ya. Ya kalau menurut kami sih harganya nggak worth it ya untuk menikmati pantai untuk semahal itu. Memang ada fasilitas apa di sini? Oke, gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Nah, next kita lanjut ke hari berikutnya ya. Ini keesokan harinya kita dan anak-anak ini berencana untuk main ke Krakatau Park nih. Yang sebenarnya kita kembali lagi ke Pelabuhan Bakauheni ya. Kalian bisa lihat itu bagus banget terlihat pantai dari jauh ya. Kita kembali ke pelabuhan dan tolnya ini 100.000 lagi aja gengs. Jujur sih ini tol Lampung benar-benar luar biasa nih harganya nih. Jadi kita sepertinya boros di tol ya. Bensinnya pun nggak seboros itu loh gengs. Nah untuk kalian yang menggunakan Google Maps menuju ke Krakatau Park, ketiknya itu Siger Park ya gengs, jangan Krakatau Park ya, karena kita tuh ngaco gengs menggunakan itu. Jadi Siger Park ini titiknya lebih akurat nih, karena lokasinya benar-benar satu area ya, kurang lebih bersebelahan. Nah sampai kita ketemu gerbang seperti ini ada tulisan Siger Parknya. Nah kita langsung masuk aja ke dalam nih, dan tidak ada tiket masuk ya. Nanti tiket masuk ini parkirannya itu sesuai dengan lokasi. Nah Siger Park itu adalah sebuah area perbelanjaan ya, cuman lagi direnovasi belum selesai. Yang bangunannya bentuknya seperti itu guys, unik ya. Dan pemandangan di sini cakep banget, langsung melihat laut dan pulau-pulau di sekitarnya, keren ya. Nah, sampai kita menemukan tempat dengan area seperti ini, gerbangnya ya, inilah dia Krakatau Park Lampung. Ini seperti theme park yang model-model gitu ya. Dan lokasinya itu benar-benar di pinggir pantai bersebelahan dengan pelabuhan ya, gengs. Kalau dilihat dari atas itu cakep banget, gengs, pelabuhan dan pulau-pulau yang di Sumatera ini ya, di ujung Sumatera Selatan ini, gengs. Mantap ya. Dan untuk review tempat wisata Krakatau Park kita buatkan video tersendiri ya, karena ini lumayan besar dan permainannya asik-asik. Kita akan bahas lengkap detailnya gengs ya di video berikutnya. Makanya yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya supaya kalian gak ketinggalan informasi video terbaru dari kita lagi nih gengs ya. Oke deh gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat. Dan setelah ini kita akan lanjut menuju kota Palembang nih untuk video berikutnya gengs ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat supportnya ya. Yang belum klik subscribe, ayo dong sekarang juga diklik tombol subscribe-nya ya, supaya kalian bisa lanjut menonton video kita yang asik dan seru nih. Sampai jumpa di video berikutnya ya gengs. Bye bye.